Langit sore di bandara mulai meredup. Pengumuman keberangkatan terdengar berulang kali, bercampur dengan langkah kaki para penumpang yang terburu-buru. Seorang wanita berdiri terpaku di depan layar jadwal penerbangan. Namanya Kirana. Cantik, elegan, dan dikenal sebagai seorang model terkenal. Wajahnya sering menghiasi billboard besar di kota-kota besar. Tapi saat ini, riasan mahal dan pakaian mewahnya tidak mampu menyembunyikan kepanikan di matanya. Pesawatnya sudah berangkat. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Tangannya gemetar, mencoba mengecek tiket di ponselnya. Tapi semuanya jelas, dia terlambat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa kehilangan kendali. Di sudut bandara yang lebih sepi, duduk seorang pria dengan pakaian sederhana. Kemeja putih longgar, celana hitam, dan tas kecil di sampingnya. Namanya Rian, seorang santri yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Ia datang ke bandara untuk menjemput seorang ustaz yang ternyata batal datang. Saat ia melihat Kirana yang tampak kebingungan, hatinya tergerak. Ia berdiri dan mendekat dengan hati-hati. "Maaf, Mbak, kelihatannya butuh bantuan," tanyanya lembut. Kirana menoleh, sedikit kesal. "Enggak perlu, saya bisa urus sendiri." Nada suaranya dingin. Sudah biasa bagi Kirana untuk menjaga jarak dari orang asing. Rian hanya tersenyum tipis, tidak tersinggung. "Terkadang, kita butuh orang lain walau cuma untuk mendengar." Kalimat sederhana itu membuat Kirana terdiam. Entah kenapa, pria ini berbeda. Tidak memandangnya dengan kagum seperti orang lain. Tidak juga terlihat ingin mendekat karena popularitasnya. Ia tulus. Tak lama kemudian, hujan turun deras di luar bandara. Banyak penerbangan ditunda. Kirana akhirnya duduk di bangku dekat Rian, menghela napas panjang. "Pesawat saya ke Singapura, penting sekali. Tapi saya telat," katanya pelan, tanpa melihat Rian. Rian mengangguk. "Kadang, yang tertinggal itu bukan kebetulan." Kirana mengernyit. "Maksudnya?" Rian tersenyum. "Mungkin ada sesuatu yang lebih penting yang harus Mbak temui di sini." Kirana terkekeh kecil. "Seperti apa?" "Takdir." "Iya," jawab Rian singkat. Untuk pertama kalinya, Kirana tersenyum tulus. Mereka mulai berbicara tentang hidup, tentang pilihan, tentang mimpi. Kirana bercerita tentang dunia gemerlap modeling, tentang tekanan, kesepian, dan tuntutan untuk selalu sempurna. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Rian bercerita tentang kehidupan pesantren. Tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan arti kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Dua dunia yang sangat berbeda. Tapi entah kenapa, terasa saling melengkapi. Lampu bandara mulai redup, menandakan malam telah tiba. Kirana menatap Rian. "Kenapa kamu bisa setenang ini?" tanyanya. Rian tersenyum. "Karena saya percaya, apa yang datang dan pergi sudah diatur." Kirana terdiam lama. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membuatnya merasa nyaman tanpa harus berpura-pura. Tiba-tiba, pengumuman terdengar. Penerbangan tambahan menuju Singapura dibuka. Kirana terkejut. Kesempatannya datang lagi. Ia berdiri, tapi langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah Rian. Ada sesuatu yang menahannya. Perasaan yang baru ia kenal, tapi begitu kuat. "Kalau saya pergi sekarang," kata Kirana pelan, "kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi." Rian hanya tersenyum. "Kalau memang ditakdirkan, kita pasti bertemu lagi." Kirana menatapnya dalam-dalam. Hatinya berperang antara karir dan perasaan yang belum ia mengerti. Hujan masih turun di luar. Dan di dalam bandara itu, seseorang mulai jatuh cinta. Hujan masih turun deras di luar bandara. Pengumuman penerbangan kembali terdengar. Penerbangan tambahan menuju Singapura akan segera melakukan boarding. Kirana berdiri diam. Langkahnya seharusnya menuju gate. Tapi, hatinya tertahan. Ia menoleh ke arah Rian yang masih duduk tenang, seolah tidak ada yang berubah. Padahal, semuanya sudah berubah bagi Kirana. "Kamu benar-benar santai ya," kata Kirana pelan. Rian tersenyum.
Karena saya tidak punya apa-apa yang harus dikejar. Kalimat itu seperti menamparkan Kirana. Selama ini, dia selalu mengejar sesuatu. Popularitas, uang, pengakuan. Tapi tidak pernah merasa cukup. Kirana menarik napas panjang. Lalu, ia melangkah, menjauh dari gate. Ia kembali duduk di samping Rian. Rian sedikit terkejut. Kamu tidak jadi berangkat. Kirana tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku ingin berhenti berlari. Bandara mulai sepi. Sebagian lampu dimatikan. Mereka masih duduk berdua. Berbagi cerita yang semakin dalam. Kalau boleh jujur, kata Kirana pelan, aku capek. Rian menatapnya. Capek jadi sempurna. Kirana langsung menoleh. Matanya berkaca-kaca. Kamu ngerti ya? Rian tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan banyak. Tiba-tiba, seorang petugas bandara mendekat. Mas Rian. Rian berdiri. Iya, Pak. Kami sudah dapat kabar dari pesantren. Ustaz yang harusnya datang, ternyata kecelakaan di jalan. Sekarang dirawat di rumah sakit kota. Wajah Rian langsung berubah. Tenangnya hilang. Di rumah sakit mana, Pak? Petugas itu menyebutkan nama rumah sakit. Rian terlihat sangat khawatir. Itu guru saya, katanya pelan. Kirana memperhatikan. Ini pertama kalinya ia melihat Rian gelisah. Rian langsung bersiap pergi. Tanpa banyak pikir, Kirana berdiri. Aku ikut. Rian terkejut. Kamu? Iya, jawab Kirana cepat. Aku juga, tidak punya tujuan sekarang. Rian ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka naik taksi menuju rumah sakit. Lampu jalan memantul di kaca jendela, suasana terasa hening. Kirana diam, sesekali melirik Rian. Kamu sangat menghormati guru kamu ya, katanya. Rian tersenyum tipis. Beliau yang membentuk saya jadi seperti ini. Berarti, kamu dulu bukan seperti sekarang. Rian terdiam. Untuk beberapa detik. Aku, bukan orang baik dulu, jawabnya pelan. Kirana menatapnya, penasaran. Tapi, seseorang menyelamatkan saya. Mobil terus melaju. Kirana menyandarkan kepala ke kursi. Entah kenapa, hatinya terasa hangat. Bersama Rian, semuanya terasa sederhana. Tanpa tekanan, tanpa kepura-puraan, tanpa penilaian. Dan itu, membuatnya takut. Takut kehilangan. Padahal, baru saja bertemu. Tiba di rumah sakit. Mereka sampai di rumah sakit. Rian langsung bergegas masuk. Kirana mengikuti dari belakang. Di ruang IGD, seorang pria tua terbaring lemah. Rian mendekat, menggenggam tangannya. Ustaz, air mata Rian jatuh. Kirana terpaku. Ia tidak pernah melihat pria setenang Rian bisa menangis seperti itu. Dokter datang. Pasien butuh penanganan lebih lanjut. Tapi, biaya administrasi harus segera dipenuhi. Rian terdiam. Wajahnya berubah. Kirana mengerti. Tanpa banyak bicara, ia maju. Saya yang tanggung. Rian langsung menoleh. Kirana, jangan. Diam, potong Kirana pelan. Sekali ini, biar aku yang menolong kamu. Rian menatap Kirana. Bukan sebagai model terkenal. Bukan sebagai wanita kaya. Tapi sebagai seseorang yang tulus. Dan di saat itu, perasaan yang selama ini samar mulai menjadi nyata. Namun, di luar rumah sakit, seseorang memperhatikan mereka. Seorang pria dengan jas hitam, wajah dingin, memegang ponsel. Ya, saya sudah menemukan Nona Kirana. Ternyata, manajer Kirana mencarinya sejak tadi. Dan bukan hanya itu, ada kontrak besar yang terancam batal. Dan seseorang tidak suka Kirana menghilang begitu saja. Malam semakin larut, suasana rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Rian masih duduk di samping ranjang gurunya, menggenggam tangan yang lemah itu dengan penuh harap. Sementara Kirana berdiri di dekat pintu, diam. Memperhatikan. Ada rasa yang aneh di dadanya. Hangat, tapi juga takut. Suara langkah kaki cepat terdengar dari lorong. Kirana. Seorang pria berjas rapi datang dengan wajah panik. Namanya Dimas. Manajer sekaligus orang kepercayaan Kirana sejak lama. Kamu di sini,
Katanya dengan nada campur aduk antara lega dan marah. Kirana menghela napas. Aku baik-baik saja, Mas. Baik, Dimas meninggikan suara. Kamu menghilang. Semua orang cari kamu. Kontrak iklan kamu hampir batal. Rian menoleh, memperhatikan situasi itu. Dimas akhirnya menyadari keberadaan Rian. Tatapannya berubah. Dari cemas, menjadi meremehkan. Ini siapa? Tanyanya dingin. Kirana menjawab tegas. Teman. Dimas tersenyum sinis. Teman. Dari mana? Penampilan seperti ini. Suasana langsung tegang. Rian tetap tenang. Maaf, saya cuma orang biasa, katanya sopan. Tahu diri juga, balas Dimas dingin. Kirana langsung kesal. Cukup, Mas. Tekanan yang menyesakkan. Dimas mendekat ke Kirana. Kamu harus pulang sekarang. Besok ada meeting besar. Kalau kamu gagal, karir kamu bisa hancur. Kirana terdiam. Itu dunia yang selama ini ia bangun. Semua kerja kerasnya. Semua pencapaiannya. Tapi, ia menoleh ke arah Rian. Dan semuanya terasa tidak penting. Di tengah ketegangan itu, seorang pria tua yang menjaga ruang ICU mendekat ke Rian. Mas Rian, saya ingat kamu. Rian terlihat terkejut. Bapak, pria itu menatap dalam. Kamu, dulu anak yang sering berkelahi di kota itu, kan? Kirana terdiam. Dimas juga langsung tertarik. Apa maksudnya? Pria itu melanjutkan. Kamu dulu, anak jalanan yang terkenal keras. Sering masuk masalah. Bahkan, hampir masuk penjara. Suasana langsung hening. Kirana menatap Rian. Matanya penuh keterkejutan. Rian menunduk. Ia tidak membantah. Itu, masa lalu saya, katanya pelan. Dimas langsung tertawa kecil. Wow, menarik. Jadi ini, teman, kamu, Kirana. Nada suaranya penuh sindiran. Kamu tahu reputasi kamu bisa hancur kalau orang tahu kamu dekat dengan orang seperti dia. Kirana menggigit bibirnya. Hatinya kacau. Cukup, kata Kirana pelan. Semua terdiam. Ia menatap Rian. Lama. Dalam. Seolah mencari jawaban. Aku tidak peduli masa lalu kamu, lanjutnya. Rian terangkat wajahnya. Tapi, suara Kirana mulai bergetar. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat melawan dunia aku sendiri. Kalimat itu seperti pisau. Menusuk pelan, tapi dalam. Kepergian yang terpaksa. Dimas menarik tangan Kirana. Ayo, ini bukan tempat kamu. Kirana tidak melawan. Ia hanya menatap Rian untuk terakhir kali malam itu. Maaf. Satu kata. Tapi penuh arti. Rian hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Padahal, hatinya lah yang paling terluka. Hati yang ditinggalkan. Kirana pergi. Langkahnya menjauh. Semakin jauh. Dan akhirnya menghilang di balik pintu rumah sakit. Rian tetap berdiri di tempatnya. Diam. Tenang. Tapi matanya kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kehilangan. Di dalam mobil, Kirana menatap keluar jendela. Air matanya jatuh tanpa suara. Sementara Dimas berbicara soal kontrak, uang, dan masa depan. Kirana hanya memikirkan satu hal. Rian. Dan di sisi lain, Rian berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Tak tahu bahwa keputusan malam ini akan membawa mereka ke ujung yang lebih menyakitkan. Lampu kamera menyala terang. Suara fotografer terdengar silih berganti. Perfect, Kirana. Sedikit senyum, ya, tahan di situ. Kirana berdiri di tengah studio mewah. Cantik, anggun, sempurna. Seperti biasanya. Tapi, matanya kosong. Kembali ke dunia yang hampa. Setelah kejadian di rumah sakit, Kirana kembali ke kehidupannya. Pemotretan, meeting, kontrak, semua berjalan normal. Tapi tidak dengan hatinya. Di sela-sela kesibukan, bayangan Rian terus muncul. Senyumnya, tatapannya, dan ketenangan yang tidak bisa ia temukan di dunia ini. Tekanan yang semakin kuat. Di ruang meeting, Dimas berbicara serius. Kita dapat kontrak besar dari perusahaan internasional. Kirana hanya diam. Tapi ada syarat. Lanjut Dimas. Kirana menatapnya. Direktur mereka tertarik sama kamu. Kirana mengernyit. Maksudnya,
Dimas menarik napas. Dia ingin kamu jadi pasangan publiknya. Demi citra. Kirana langsung berdiri. Tidak. Jawabannya tegas. Pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan aura dingin dan penuh percaya diri. Namanya Arka. Pengusaha muda, kaya, dan berpengaruh. Ia tersenyum tipis. Kenapa ditolak sebelum dikenalkan? Kirana menatap tajam. Aku bukan barang yang bisa dijadikan syarat kontrak. Arka mendekat perlahan. Semua orang punya harga, Kirana. Kirana tersenyum sinis. Sayangnya, aku tidak. Di sisi lain, Rian. Sementara itu, Rian kembali ke kehidupannya yang sederhana. Menjaga gurunya yang masih dirawat. Bekerja serabutan untuk membantu biaya. Namun, masalah belum selesai. Suatu malam, saat ia keluar dari rumah sakit, beberapa pria menghadangnya. Ternyata kamu di sini. Rian langsung waspada. Ia mengenali mereka. Orang-orang dari masa lalunya. Masa lalu yang menagih. Sudah lama ya, Rian, kata salah satu dari mereka. Nada suaranya penuh ancaman. Kamu pikir bisa kabur begitu saja dari dunia lama? Rian menatap tajam. Saya sudah berhenti. Mereka tertawa. Berhenti. Kamu masih punya utang sama kami. Suasana jadi tegang. Rian mengepalkan tangan. Ia tidak ingin kembali ke masa itu. Tapi, masa lalu tidak mudah dilepaskan. Benturan tak terhindarkan. Salah satu pria itu mendorong Rian. Kalau mau hidup tenang, bayar utang kamu. Rian tetap diam. Sampai satu pukulan melayang. Rian menghindar. Refleks lamanya kembali. Dalam hitungan detik, pertarungan terjadi. Cepat, keras, dan brutal. Namun kali ini, Rian tidak menyerang untuk menang. Ia hanya bertahan. Seseorang yang melihat, tanpa mereka sadari. Seseorang berdiri di kejauhan. Kirana. Ia baru saja turun dari mobil. Dan tanpa sengaja, melihat semuanya. Matanya membesar. Rian yang ia kenal tenang dan lembut. Ternyata menyimpan sisi lain. Sisi yang berbahaya. Setelah para pria itu pergi, Rian terengah. Wajahnya terluka. Ia berbalik, dan melihat Kirana. Mereka saling menatap. Sunyi. Berat. Jadi ini, kamu yang sebenarnya. Kata Kirana pelan. Rian menunduk. Saya sudah bilang, saya bukan orang baik. Kirana mendekat. Air matanya jatuh. Aku tidak takut sama masa lalu kamu. Rian terkejut. Tapi aku takut, lanjutnya. Kalau kamu harus kembali ke sana. Rian menatap Kirana. Dekat. Sangat dekat. Dunia kamu terlalu jauh dari saya, katanya pelan. Kirana menggeleng. Enggak, yang aku mau cuma. Belum sempat selesai. Suara mobil berhenti. Arka turun dari mobilnya. Tatapannya langsung tertuju pada mereka. Dingin, tajam, dan penuh arti. Arka tersenyum tipis. Jadi, ini alasannya kamu menolak saya. Ia melirik Rian dari atas ke bawah. Menarik. Kirana berdiri di depan Rian. Melindungi. Jangan ikut campur. Arka tertawa kecil. Kamu pikir ini soal perasaan? Ini soal kekuasaan. Ia mendekat, dan dia, katanya sambil menunjuk Rian. Tidak punya apa-apa. Rian diam, namun matanya berubah. Tajam, tenang, berbahaya. Malam terasa semakin dingin. Di halaman rumah sakit, 3 orang berdiri dalam ketegangan. Kirana, Rian, dan Arka. Udara seakan berhenti bergerak. Arka menatap Rian dengan senyum tipis. Orang seperti kamu, seharusnya tahu tempatnya. Rian tidak terpancing. Ia hanya menjawab tenang. Dan orang seperti Anda, seharusnya tidak merendahkan orang lain. Kirana menatap Rian. Ada keberanian yang berbeda kali ini. Bukan hanya tenang, tapi kuat. Arka tertawa kecil. Kamu berani juga. Ia lalu mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan sesuatu pada Kirana. Sebuah foto. Rian, dengan tampilan berantakan di masa lalu. Dikelilingi orang-orang berbahaya. Kamu tahu ini bisa saya kirim ke media kapan saja. Kata Arka santai. Kirana langsung tegang. Jangan. Rian menutup matanya sejenak. Ia tahu, ini akan terjadi. Jauhi dia, kata Arka dingin pada Kirana.
Dan semua ini hilang. Kirana menatap Rian. Air matanya mulai jatuh. Aku capek harus milih, bisiknya. Rian tersenyum tipis. Untuk kedua kalinya, ia harus melepaskan. Pergilah, katanya pelan. Kirana langsung menoleh. Aku tidak mau kamu hancur karena aku. Keesokan harinya, semua berubah. Berita muncul di media. Model terkenal Kirana dekat dengan mantan preman berbahaya. Foto-foto Rian tersebar. Komentar negatif bermunculan. Nama Kirana ikut terseret. Di kantor, Dimas panik. Kita dalam masalah besar. Kirana hanya diam. Tatapannya kosong. Di sisi lain, Rian mulai merasakan dampaknya. Pekerjaan kecilnya hilang. Orang-orang mulai menjauh. Bahkan rumah sakit tempat gurunya dirawat mulai mempertanyakan kehadirannya. Maaf, Mas, kami tidak bisa menerima orang dengan reputasi seperti ini. Rian hanya mengangguk, tidak marah, tidak melawan. Tapi, hatinya terluka. Saat semuanya terasa runtuh, seorang pria tua datang ke Rian. Bukan orang biasa. Ia berpakaian rapi, dengan aura yang berwibawa. Sudah cukup kamu hidup seperti ini. Rian terkejut. Anda? Pria itu tersenyum. Sudah waktunya kamu kembali. Kirana yang diam-diam mengikuti Rian dari jauh. Mendengar semuanya. Siapa Rian sebenarnya? Pria itu melanjutkan. Kamu bukan orang biasa, Rian. Kamu pewaris dari keluarga besar yang dulu menguasai kota ini. Kirana membeku. Matanya melebar. Dulu, kamu memilih pergi dan hidup sederhana, lanjut pria itu. Tapi sekarang, keadaan memaksa kamu kembali. Rian menunduk. Ia mencoba melupakan semua itu. Dunia kekuasaan. Dunia gelap. Yang dulu hampir menghancurkannya. Rian mengepalkan tangan. Matanya berubah. Bukan lagi santri sederhana. Tapi seseorang, yang pernah ditakuti. Kalau itu satu-satunya cara untuk melindungi orang yang saya sayangi. Ia mengangkat wajahnya. Aku akan kembali. Kirana menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. Ia tidak menyangka, pria yang ia cintai, ternyata menyimpan dunia yang jauh lebih besar dan berbahaya. Di tempat lain, Arka tersenyum melihat berita yang ia ciptakan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ia tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan seseorang yang seharusnya tetap tertidur. Malam itu, Kirana berdiri di kejauhan, melihat Rian berjalan pergi bersama pria misterius itu. Ia ingin memanggil, menahan, tapi tidak bisa, karena ia tahu, mulai saat ini, Rian akan berubah, dan dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun lagi, seolah mengulang awal pertemuan mereka di bandara. Namun kali ini, tidak ada ketenangan. Yang ada hanya perubahan. Kembalinya sosok lama. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung mewah. Pintu terbuka. Rian turun. Dengan pakaian berbeda. Jas hitam rapi. Tatapan dingin. Aura yang tidak lagi sederhana. Orang-orang di dalam gedung langsung berdiri. Selamat datang, Tuan Rian. Kirana yang diam-diam mengikuti dari jauh. Terdiam. Itu bukan Rian yang ia kenal. Itu seseorang yang berbahaya. Dunia yang selama ini disembunyikan. Di dalam ruangan besar, beberapa pria berwajah keras menunduk hormat. Semua sudah menunggu perintah Anda. Rian berjalan perlahan. Matanya menyapu ruangan. Dulu, ia adalah bagian dari dunia ini. Dunia kekuasaan. Dunia yang mengatur banyak hal di balik layar. Dan sekarang, ia kembali. Cari semua yang menyentuh Kirana. Suaranya tenang, tapi tegas. Dan satu lagi, semua menunggu. Arka. Satu nama, tapi cukup membuat suasana berubah. Di sisi lain, Arka sedang duduk santai di kantornya. Ia melihat berita tentang Rian, tentang masa lalu yang mulai terbuka. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semua data tentang Rian tiba-tiba menghilang. Seolah dihapus dari sistem. Arka mengernyit. Siapa sebenarnya dia? Serangan balik dimulai. Satu persatu. Bisnis Arka mulai terganggu. Proyek dibatalkan. Investor mundur.
Dan yang paling aneh, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Arka mulai marah. Cari tahu. Sekarang. Namun jawabannya selalu sama. Tidak ditemukan. Sementara itu, Kirana semakin terjebak. Ia melihat perubahan Rian. Dan itu membuatnya takut. Bukan takut pada Rian, tapi takut kehilangan Rian yang dulu. Ia akhirnya memberanikan diri. Datang ke gedung tempat Rian berada. Pintu terbuka. Kirana masuk. Langkahnya pelan. Dan di sana, Rian duduk di kursi besar. Dikelilingi orang-orang yang menunduk hormat. Kirana terdiam. Rian. Rian menoleh. Tatapan mereka bertemu. Namun, tidak ada senyum. Jarak yang terasa nyata. Kamu tidak seharusnya di sini, kata Rian dingin. Kirana tersentak. Nada itu bukan Rian yang ia kenal. Aku cuma mau bicara. Rian berdiri. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kirana menahan air matanya. Ini bukan kamu. Rian menatapnya dalam. Ini saya yang sebenarnya. Kirana menggeleng. Enggak, kamu yang di bandara, kamu yang di rumah sakit. Itu masa lalu, potong Rian. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Pengorbanan yang tidak terlihat. Rian mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan. Tolong pergi, sebelum kamu ikut terseret. Kirana menatapnya. Aku tidak peduli. Aku peduli. Bentak Rian. Semua orang terdiam. Ini pertama kalinya mereka melihat Rian kehilangan kendali. Rian menunduk, menahan emosinya. Kalau kamu tetap di sini, katanya pelan, kamu akan hancur. Kirana menangis. Aku lebih takut kehilangan kamu. Sunyi, berat, menyakitkan. Akhirnya, Kirana mundur perlahan. Langkahnya berat, sangat berat. Sebelum pergi, ia berbisik. Aku tidak akan berhenti, sampai kamu kembali jadi Rian yang aku kenal. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, Rian terlihat goyah. Di sisi lain, Arka menerima kabar buruk. Salah satu perusahaan utamanya bangkrut mendadak. Ia menghancurkan gelas di tangannya. Siapa yang berani? Dan saat itu, seseorang masuk dan berkata, kita menemukan siapa di balik semua ini. Arka menoleh. Wajahnya tegang. Siapa? Jawabannya pelan. Tuan Rian. Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Di dalam ruang kerjanya, Arka berdiri di depan jendela kaca besar. Tangannya mengepal. Tuan Rian, gumamnya pelan. Nama itu sekarang terasa berat. Semua laporan yang masuk hanya satu. Rian tidak bisa disentuh. Tidak ada data. Tidak ada celah. Seolah dia, bayangan. Arka menoleh ke anak buahnya. Kalau dia tidak bisa disentuh. Ia tersenyum dingin. Kita sentuh yang dia lindungi. Semua orang langsung paham. Satu nama muncul. Kirana. Ancaman yang mendekat. Kirana sedang berada di apartemennya. Sendirian. Menatap hujan dari balik jendela. Pikirannya penuh dengan Rian. Dengan semua perubahan itu. Tiba-tiba, lampu padam. Kirana terkejut. Listrik mati. Namun, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Detik yang menegangkan. Kirana membeku. Napasnya tertahan. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya langkah perlahan mendekat. Kirana mundur. Tangannya gemetar. Dan saat ia berbalik, seorang pria berdiri di belakangnya. Berwajah dingin. Brak. Pintu terbuka keras. Seseorang masuk dengan cepat. Rian. Tanpa ragu, ia menyerang. Gerakannya cepat, presisi, mematikan. Dalam hitungan detik, pria itu tumbang. Kirana langsung memeluk Rian. Menangis. Aku takut. Rian terdiam. Untuk sesaat, ia kembali jadi Rian yang dulu. Ia memeluk Kirana. Kuat. Melindungi. Aku di sini. Namun pelukan itu tidak lama. Rian perlahan melepaskan. Tatapannya kembali dingin. Mereka akan terus datang. Kirana menatapnya. Karena kamu. Rian tidak menjawab. Itu sudah cukup jadi jawaban. Kirana menggeleng. Aku mau tahu semuanya. Rian terdiam lama. Lalu, aku dulu bukan sekadar preman. Ia mengangkat wajahnya. Aku bagian dari kelompok yang menguasai kota ini. Kirana terdiam. Dan aku, lanjutnya pelan.
Pernah jadi orang paling berbahaya di sana. Sunyi. Aku sudah menyakiti banyak orang, kata Rian. Dan Arka, dulunya bagian dari orang yang aku hancurkan. Kirana terkejut. Jadi ini, balas dendam. Rian mengangguk pelan. Aku tidak bisa berhenti sekarang, kata Rian. Kalau aku berhenti, kamu yang akan jadi korban. Air mata Kirana jatuh lagi. Terus aku harus gimana? Rian menatapnya dalam. Pergi. Satu kata. Tapi terasa seperti pisau. Kirana langsung menggeleng. Enggak. Rian terkejut. Aku tidak akan pergi, lanjut Kirana. Aku tidak peduli seberapa gelap dunia kamu. Ia mendekat. Kalau kamu jatuh, aku tetap di sini. Rian terdiam. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia itu, ia merasa ragu. Ragu untuk melanjutkan. Ragu untuk kehilangan dirinya sendiri. Arka mendapat laporan. Orang kita gagal. Wajahnya langsung gelap. Dan, Kirana diselamatkan oleh Rian. Arka tersenyum. Namun kali ini, senyumnya penuh kemarahan. Bagus. Ia berdiri. Kalau begitu, kita mulai perang sesungguhnya. Malam itu, Rian berdiri di balkon, menatap kota. Angin menerpa wajahnya. Di belakangnya, Kirana berdiri, diam, namun tidak pergi. Dua dunia, dua hati, satu perang. Dan kali ini, tidak ada jalan kembali. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah kota ini tahu, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, mobil-mobil hitam berhenti satu persatu. Pria-pria bersenjata turun. Di tengah mereka, Rian berdiri. Tatapannya tajam, dingin. Tidak ada lagi keraguan. Ini malam terakhir, katanya pelan. Di sisi lain, Arka tersenyum melihat layar. Ia sudah menunggu. Datang juga akhirnya. Namun, Rian bukan satu-satunya yang ia targetkan. Kirana sudah siap, tanyanya. Seorang anak buah mengangguk. Sudah, Tuan. Beberapa jam sebelumnya, Kirana pulang ke apartemennya. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Seseorang sudah menunggunya. Dan sebelum ia sempat melawan. Gelap, sandera. Sekarang, Kirana terikat di sebuah kursi di dalam gudang. Matanya terbuka perlahan. Rian. Ia berbisik lemah. Pintu gudang terbuka. Rian masuk. Langkahnya tenang. Namun matanya langsung berubah saat melihat Kirana, terikat, lemah. Arka, suaranya rendah. Berbahaya. Arka keluar dari bayangan. Bertepuk tangan pelan. Selamat datang. Ia mendekat ke Kirana. Wanita ini, benar-benar kelemahan kamu. Rian mengepalkan tangan. Lepaskan dia. Arka tersenyum. Tentu, tapi ada syarat. Ia mengambil pistol. Menaruhnya di tangan Rian. Bunuh aku. Semua orang terdiam. Kalau tidak, lanjut Arka. Dia yang mati. Kirana menggeleng. Jangan. Air matanya jatuh. Rian berdiri diam. Pistol di tangannya terasa berat. Sangat berat. Jika ia menembak, ia kembali jadi orang yang ia benci. Jika tidak, Kirana mati. Tiba-tiba, seseorang dari belakang Rian mengangkat senjata. Dor. Tembakan terdengar. Namun bukan dari Rian. Salah satu orang kepercayaannya. Mengkhianatinya. Maaf, Tuan, saya dibayar lebih mahal. Peluru mengenai bahu Rian. Ia jatuh berlutut. Kirana hancur. Riaan. Kirana berteriak. Air matanya tak terbendung. Rian mencoba berdiri. Meski terluka, matanya tetap fokus pada satu hal. Kirana. Dengan sisa tenaga, Rian bangkit. Amarahnya meledak. Ia menyerang. Cepat, brutal, tanpa ampun. Satu persatu orang tumbang. Tidak ada lagi belas kasihan. Rian akhirnya berdiri di depan Arka. Wajahnya berdarah. Napasnya berat. Ini selesai. Arka tertawa kecil. Kamu tetap jadi monster itu. Rian mengangkat pistol. Namun, tangannya bergetar. Rian, jangan. Suara Kirana. Lemah. Tapi cukup. Rian menutup matanya. Lalu, ia menjatuhkan pistolnya. Aku tidak akan jadi dia lagi. Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kalah. Bukan karena kekuatan,
Tapi karena hati, polisi datang. Sirene menggema. Arka ditangkap. Orang-orangnya tumbang. Rian berjalan pelan ke arah Kirana. Melepaskan ikatannya. Kirana langsung memeluknya. Menangis. Jangan tinggalin aku lagi. Rian memeluknya. Lemah. Tapi hangat. Aku di sini. Namun, belum selesai. Saat semuanya terasa berakhir, Rian tiba-tiba lemas. Lukanya terlalu parah. Ia jatuh di pelukan Kirana. Rian. Tidak ada jawaban. Suara sirene masih menggema di malam itu. Lampu merah biru berkelip. Namun bagi Kirana, dunia seakan berhenti. Rian, bangun, tolong. Kirana memeluk tubuh Rian yang lemas. Darah mengalir dari lukanya. Tangannya dingin. Tidak bergerak. Air mata Kirana jatuh tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan. Petugas medis datang dengan cepat. Bawa ke ambulans. Cepat. Rian diangkat. Kirana ikut naik, menggenggam tangannya erat. Sepanjang perjalanan, Kirana tidak berhenti bicara. Jangan pergi, kamu janji. Katanya kamu selalu ada. Suaranya bergetar. Hancur. Lampu ruang operasi menyala. Pintu tertutup. Kirana duduk di luar, sendirian. Untuk pertama kalinya, tidak ada kamera, tidak ada dunia glamor, tidak ada siapa-siapa, hanya dia dan ketakutan. Kirana menunduk, menangis. Aku harusnya nggak ninggalin kamu waktu itu. Aku harusnya tetap di samping kamu. Semua keputusan, semua keraguan, sekarang terasa menyakitkan. Jam demi jam berlalu. Setiap detik terasa seperti siksaan. Hingga akhirnya, pintu terbuka. Dokter keluar. Kirana langsung berdiri. Dok, gimana dia? Dokter terdiam sejenak. Dan itu, sudah cukup membuat jantung Kirana hampir berhenti. Jawaban yang ditunggu. Operasi berjalan lancar. Kirana langsung menangis. Tapi, lanjut dokter. Kondisinya masih kritis. Dia harus melewati 24 jam ke depan. Harapan itu ada, tapi belum pasti. Janji di tengah ketidakpastian. Kirana masuk ke ruang perawatan. Melihat Rian terbaring, dengan alat medis di sekelilingnya. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku di sini. Air matanya jatuh. Kali ini, aku nggak akan pergi. Waktu terus berjalan, jam demi jam. Kirana tidak tidur, tidak makan. Ia hanya menunggu. Menunggu keajaiban. Pagi hari, sinar matahari masuk perlahan ke ruangan. Dan, jari Rian bergerak, sedikit, sangat kecil, tapi nyata. Kirana langsung terbangun. Rian, perlahan. Mata Rian terbuka, kabur, lemah, namun hidup. Kirana langsung menangis. Namun kali ini, bukan karena sedih. Kamu balik. Rian tersenyum lemah. Katanya, kamu nggak akan pergi. Kirana tertawa sambil menangis. Iya, aku janji. Beberapa minggu kemudian, Rian pulih. Arka di penjara. Dunia gelap itu perlahan ditinggalkan. Rian memilih kembali ke hidup sederhana. Dan kali ini, tidak sendiri. Suatu hari, mereka berdiri di tempat yang sama. Bandara. Tempat semuanya dimulai. Kirana tersenyum. Kalau waktu itu aku nggak ketinggalan pesawat. Rian menatapnya. Kita nggak akan ketemu. Pengumuman penerbangan terdengar. Kirana melihat tiket di tangannya. Lalu, ia merobeknya. Rian terkejut. Kamu yakin? Kirana tersenyum. Dulu aku kehilangan pesawat. Ia menggenggam tangan Rian. Sekarang aku nggak mau kehilangan kamu. Akhir yang sederhana mereka berjalan keluar bandara. Bersama, tanpa kemewahan, tanpa tekanan. Hanya dua orang yang akhirnya menemukan rumah di satu sama lain.